Salam, Bapak Ibu, saudaraku yang terkasih dimanapun berada. Saya menyampaikan sebuah renungan singkat yang bertemakan memanggil arwah orang mati. Mungkinkah? Saudaraku yang terkasih, kepercayaan dan upaya berkomunikasi dengan arwah-arwah orang mati bisa didapatkan dalam berbagai budaya di berbagai suku bangsa. Itu sudah hampir seumur dengan sejarah manusia. Meyakini adanya korelasi, ada hubungan antara orang hidup dengan orang yang telah meninggal, itu masih ada. Pada umumnya, keluarga yang masih hidup meyakini bahwa arwah leluhur mengetahui apa yang dilakukan oleh keluarga yang hidup terhadap dirinya, dan bahkan bisa menikmati hal-hal yang baik yang dilakukan terhadap dirinya sekalipun ia sudah meninggal. Misalkan orang itu datang ke kuburan, membawa buah-buahan, membawa makanan, atau sembahyang, mempercayai bahwa mereka yang sudah meninggal mengetahui apa yang sedang dilakukan oleh keluarga yang masih hidup. Bahkan juga meyakini bahwa arwah leluhur bisa marah dan bisa juga memberkati anak cucunya, dan sebaliknya keluarga yang masih hidup bisa melakukan sesuatu hal-hal yang baik untuk meluluhkan hati arwah leluhur atau arwah orang tua, supaya mereka tidak berlanjut marah. Hal ini bisa didapatkan dalam kebudayaan suku Nias misalnya, karena saya berasal dari sana. Bila mana ada acara-acara pesta besar, maka bagian dari daging yang dipotong itu sebelum dibagikan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan orang-orang yang berhak menerimanya, daging pertama itu yang dipotong oleh pimpinan adat atau ketua pelaksana acara. Dia harus berseru di halaman depan rumah dan membuang jauh di atas langit daging yang cukup panjang, itu bisa sekitar 1,5 kilo. Lalu ia sambil berseru dan memanggil nama-nama leluhur, arwah-arwah mereka, dan berkata, "Kalian di sana, kalian tahu apa yang sedang dilakukan oleh keluarga di sini. Hari ini kami berpesta dan kami tidak melupakan kalian semua. Ini bagian kalian yang kami utamakan. Dan supaya kalian yang ada di sana memberkati anak cucu dan memberkati acara hari ini." Ya, itu dilakukan di Pulau Nias, dan saya sebagai anak-anak yang masih usia remaja saat itu menyaksikan dengan mata sendiri. Ya, dan nanti saya jadi penasaran karena daging yang dibuang itu jatuhnya di bawah pohon karet di depan rumah kami, dan saya kemudian lihat apakah daging itu sudah dimakan oleh anjing atau dimakan oleh kucing, karena setahu saya anjing yang ada di sana itu sangat rakus kalau berurusan dengan daging. Tapi daging yang dibuang itu, yang jatuh di tengah kebun karet, justru tidak dimakan oleh binatang manapun. Bahkan semut pun tidak berani mendekat sampai nanti daging itu membusuk dan hilang. Saudaraku, demikian juga bila mana kematian anggota keluarga diduga ini kematian yang akibat karena diguna-gunai orang lain. Nah, biasanya orang yang penasaran dan ingin mengetahui siapa pelakunya dan dengan cara apa, maka sesudah orang yang membawa ke kuburan pulang, nah itu dipasang bambu yang sudah dibolongin ruang tengahnya,
dan itu ditancapkan di tengah-tengah kuburannya dan harus lebih dekat ke arah kepala tatkala mayat diletakkan. Dan nanti ada orang yang secara khusus yang dianggap memiliki keahlian dalam bidang itu, punya kemampuan, ia bisa bertanya kepada arwah orang yang meninggal itu dan bertanya, kamu mati karena apa? Kasih tahu kami, kamu diguna-gunai dengan cara apa, oleh siapa? Dan menurut kesaksian orang yang dipanggil ini, katakan dia sebagai dukun pemanggil arwah, nanti dia bisa memberitahukan sesuai dengan yang sebenarnya. Saudaraku yang terkasih, bahkan juga ada kepercayaan tentang lawatan arwah-arwah yang berlangsung secara bertahap. Kalau orang itu sudah meninggal, maka arwahnya dari hari pertama, hari kedua, sampai hari ketiga, itu dia masih tidak pergi jauh dari rumah. Hanya masih berputar-putar, kalau di ruang tamu, di ruang makan, di ruang tidur. Nah, itulah sebabnya kalau umpamanya ada piring bunyi tiba-tiba, ya, orang menganggap, wah ini dia ingin makan, dia sedang lapar. Padahal itu mungkin cecak yang loncat lalu sehingga piringnya berbunyi atau gelasnya berbunyi. Demikian juga kalau sudah 7 hari itu, ya, maka arwah ini bukan lagi hanya di dalam rumah, tapi dia sudah mulai turun dekat rumah, tetapi tidak melampaui batas di mana air hujan di kaki atap rumah itu jatuh ke tanah. Dia hanya berputar sekitar itu saja. Lain lagi kalau sudah 40 hari. Kalau sudah 40 hari, dia sudah mulai lebih jauh dari rumah, tetapi tidak terlalu jauh di sana. Masih sempat-sempat dia main ke rumah. Nah, itu sebabnya orang-orang kita mempercayai ada hari ketiga, hari ke-7, dan hari ke-40. Saudaraku yang terkasih, memanggil arwah orang mati, mungkinkah? Itu pertanyaan penting. Sebenarnya, saudaraku, kalau saudara memperhatikan, mencermati video yang sudah saya upload sebelumnya bertemakan rahasia kehidupan di alam maut, maka di sana sudah ada jawaban yang menjadi jawaban dasar melalui apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus mengenai hubungan orang kaya dan Lazarus si miskin, sebagaimana tercatat dalam Lukas pasal 16 ayat 19 sampai 31. Di situ Yesus berkata bahwa ada orang yang sangat kaya dan ia menikmati kelimpahan kekayaannya, tetapi kemudian dia mati. Lalu ia dibawa ke alam maut. Ada juga Lazarus yang sangat miskin, sangat menderita. Bahkan dia hanya makan sisa-sisa makanan orang kaya ini yang jatuh dari meja. Dan kemudian ia sangat menderita, tetapi tiba saatnya Lazarus si miskin ini meninggal. Lalu ia dijemput oleh malaikat-malaikat Tuhan dan dibawa ke pangkuan Abraham. Disitulah Yesus berkata bahwa Abraham tinggal bersama Lazarus. Tetapi di tempat yang lain ada juga orang kaya. Tempat mereka ini bukan lagi di dunia tempat kita berada ini, tetapi di alam roh yang disebut dalam bahasa Ibrani Sheol. Dalam bahasa Yunani disebutkan Hades. Itulah yang disebut dengan alam maut. Dan di sana orang kaya yang ada di dalam tubuh roh arwahnya melihat Abraham dan dia meminta supaya Lazarus itu disuruh datang kepadanya, mencucukkan jarinya ke dalam air lalu menyejukkan lidahnya karena ia sangat kepanasan di dalam api itu. Tetapi Abraham berkata, tidak bisa. Tidak bisa, karena antara kau dan kami ada jurang yang tidak dapat diseberangi. Dan kemudian orang kaya berkata, kalau begitu Pak Abraham, aku minta tolong supaya Lazarus itu kau suruh ke rumah orang tuaku, karena masih ada 5 orang saudaraku, supaya mereka bertobat dan jangan sampai mengalami penderitaan seperti yang aku alami ini. Dan apa yang dikatakan oleh Abraham, tidak bisa.
Kalau mereka mau bertobat, di sana ada kitab nabi-nabi yang dapat mereka pelajari. Saudaraku yang terkasih, mengapa orang kaya ini meminta tolong kepada Abraham agar Lazarus disuruh ke rumah orang tuanya? Itu membuktikan bahwa orang yang sudah ada di alam maut tidak bisa lagi keluar untuk berkomunikasi dengan keluarga yang masih hidup. Bila mana arwah orang kaya ini bisa datang ke rumah orang tuanya untuk menasihati saudara-saudaranya, dia sendirilah yang datang. Tidak perlu yang minta tolong kepada Abraham, bukan? Permintaannya membuktikan bahwa di alam roh di sana, orang yang sudah mati tidak bisa lagi datang ke keluarga yang hidup dan tidak bisa berkomunikasi dengan keluarganya. Saudaraku yang terkasih, kalau demikian, bagi orang yang masih hidup, ada nggak kemungkinan bisa memanggil arwah itu? Nah, memang ada banyak keyakinan, pendapat yang mengatakan bahwa ada saja kemungkinan. Karena itu melihat dari narasi yang ada dalam 1 Samuel pasal 28 ayat 3 sampai 17. Ini tentang arwah Samuel yang dipercaya muncul ketika Saul meminta wanita pemanggil arwah memanggilnya. Untuk lebih jelasnya, saya membaca terlebih dahulu 1 Samuel pasal 28 ayat 3 sampai ayat yang ke-17. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Rama, di kotanya, dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul. Ia mengenakan pakaian lain dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Lalu perempuan itu berkata kepada Saul, demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut. Tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul?
Kata Saul, "Aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku, dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau, supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat." Lalu berbicaralah Samuel, "Mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud." Saudaraku, itulah narasi yang dicatat oleh penulis di sini. Nah, ada 7 alasan yang menjadi dasar bagi orang-orang yang mempercayai bahwa yang muncul itu benar-benar Samuel. Alasan pertama, mereka berkata bahwa perempuan itu, yaitu perempuan pemanggil arwah, di ayat yang ke-12, ketika perempuan itu melihat Samuel. Nah, kalau ia melihat Samuel, apa yang sesungguhnya dilihatnya? Yang pertama perlu dicatat, perempuan pemanggil arwah ini berkesimpulan tentang apa yang dilihatnya karena Saul telah meminta kepadanya dari awal untuk memanggil Samuel, ingin bertemu dan mendengarkan dia. Nah, ini yang ada di dalam pikiran perempuan ini, Samuel. Lalu sesudah itu, apa yang dia lihat? Seperti yang dicatat di ayat 13b. Ketika Saul bertanya, "Apa yang kamu lihat?" Perempuan ini berkata, "Aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi." Ada sesuatu penampakan, dan perempuan ini melihat ini sesuatu hal yang tidak biasa. Ini sesuatu hal yang aneh, yang unik. Maka yang aneh dan unik ini disebutkan yang ilahi. Dan di ayat 14b ketika Saul bertanya, "Bagaimana rupanya?" Lalu ia berkata, dari apa yang dia lihat tadi ini, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Nah, karena sebelumnya Saul telah meminta memanggil arwah Samuel, maka wanita ini berkesimpulan, itu Samuel. Makanya dikatakan, ketika perempuan itu melihat Samuel, kesimpulannya didasarkan kepada permintaan dari awal, yaitu Saul meminta dia untuk memanggil arwah Samuel. Dan ketika ada fenomena yang muncul, ia berkesimpulan, itulah Samuel. Dan Saul pun akhirnya berkesimpulan, oh, itu Samuel. Saudaraku yang terkasih, apakah kita meyakini bahwa itu Samuel, bahwa itu benar-benar Samuel, hanya didasarkan pada kesimpulan pemanggil arwah yang melakukan perbuatan keji yang dilarang oleh Tuhan? Atau didasarkan kepada kesimpulan Saul yang telah ditolak oleh Tuhan sebagai raja? Tentu tidak. Kita tidak boleh membangun satu keyakinan hanya karena kesimpulan orang lain. Apalagi yang menyimpulkan ini orang yang melakukan kejahatan di hadapan Tuhan. Alasan yang kedua, saudara kita yang mempercayai bahwa itu benar-benar Samuel, mereka berkata, atas kedaulatan Tuhan, ia mengizinkan arwah Samuel muncul. Ini harus dikritisi. Sebab bertanya kepada arwah merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Saudaraku yang terkasih, kalau kita lihat di dalam kitab Ulangan, pasal yang ke-18, ayat 10 sampai ayat yang ke-12, saya bacakan untuk kita. Di antaramu janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api,
ataupun seorang yang menjadi petenung, seorang peramal, seorang penelaah, seorang penyihir, seorang pemantera, ataupun seorang yang bertanya kepada arwah, atau kepada roh peramal, atau yang meminta petunjuk kepada orang-orang mati. Sebab setiap orang yang melakukan hal-hal ini adalah kekejian bagi Tuhan. Dan oleh karena kekejian-kekejian inilah Tuhan Allahmu menghalau engkau hidup dengan menghalau mereka dari hadapanmu. Saudaraku, di sini jelas sudah dikatakan bahwa praktek bertenung, praktek meramal, praktek memanggil arwah orang mati, bertanya kepada arwah orang mati, itu kekejian di hadapan Tuhan. Ini disampaikan oleh Nabi Musa kepada orang-orang Israel sebelum mereka memasuki tanah Kanaan, yaitu tanah perjanjian. Jadi melalui kebenaran firman Tuhan ini, kita patut bertanya, bagaimana mungkin Tuhan yang mengutuk perbuatan keji itu dapat melanggar ketetapannya sendiri? Mungkinkah Tuhan Allah yang berfirman, jangan mencuri, tetapi Allah yang sama juga bisa berkata, silakanlah mencuri, tidak apa-apa? Ini tidak mungkin dilakukan. Allah yang Maha Kudus, Allah itu tidak berubah. Prinsip kebenaran firman-Nya tidak berubah. Nah, kalau kita perhatikan saudaraku, alasan yang ketiga yang mereka mempercayai bahwa itu benar-benar Samuel, mereka berkata bahwa Tuhan mengizinkan arwah Samuel muncul supaya Saul tahu pasti jawaban dari Tuhan. Jadi tujuannya memunculkan Samuel supaya Saul ini mengetahui apa jawaban Tuhan, bahwa ia sungguh-sungguh sudah ditolak dan tidak mungkin lagi ada pemulihan. Ini perlu kita kritisi. Kalau Tuhan bermaksud demikian, memberitahukan, memastikan jawaban kepada Saul, mengapa Tuhan tidak memberitahukan Saul ketika Saul bertanya melalui nabi-nabi, tapi nabi-nabi berkata, tidak ada pesan Tuhan untukmu. Lalu ia berharap Tuhan berbicara kepadanya melalui mimpi. Tapi nyatanya tidak ada juga mimpi yang ia peroleh, yang ia harapkan. Bahkan ia datang kepada imam, meminta petunjuk melalui penggunaan sarana yang disebut dengan Urim. Urim itu ada semacam batu yang ada di dalam kantong jubah imam besar. Dan dalam keadaan-keadaan yang genting, itu bisa dipakai untuk sebagai tanda meminta petunjuk dari Tuhan. Dari cara-cara yang legal, cara-cara yang benar ini Tuhan tidak menjawabnya. Lalu justru kenapa Tuhan menjawab dia? Melalui cara yang tercela, yang merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Itu sangat tidak mungkin. Saudaraku, alasan keempat yang mempercayai bahwa itu Samuel, mengatakan, hanyalah Samuel yang tahu betul kehidupan Saul. Kalau kita lihat di dalam narasinya tadi, nampak di situ. Bahkan dikatakan, sesudah itu berbicaralah Samuel kepada Saul. Ini memberikan kesan, wah itu betul-betul Samuel. Saudaraku, kalau bicara soal pengetahuan, hal mengetahui, maka dapat saya tandaskan, iblis memiliki pengetahuan yang jauh lebih tinggi dari ahli-ahli teologi, dari tokoh-tokoh agama. Mengapa? Karena ahli-ahli teologi dan tokoh-tokoh agama belajar tentang ketuhanan hanya melalui kitab suci. Tetapi iblis sudah ada sebelum dunia diciptakan, sebelum ada manusia, sebelum ada agama. Bahkan ia berjalan-jalan di sorga, karena sebelum ia jatuh dan diusir dari sorga, ia adalah pribadi yang dipercaya oleh Tuhan, Sang Pencipta.
Apa yang tidak diketahui oleh iblis? Oh, ia banyak tahu. Ia tahu keadaan Saul, ia tahu keadaan kita. Hanya saja iblis bukan maha tahu. Karena yang maha tahu itu adalah hanya Tuhan sendiri. Jadi alasan ini sangat mudah untuk dipatahkan. Lalu alasan yang kelima yang mempercayai bahwa itu Samuel. Kata mereka, Samuel ingin mengabulkan keinginan Saul. Ya, karena tadinya ketika Saul menjadi raja, Samuel inilah yang dipakai Tuhan untuk mengurapinya. Samuel inilah yang bertindak sebagai bapa rohani bagi Saul. Atas nasihatnya, Saul membasmi pemanggil arwah di dalam negeri. Cuman ada satu orang yang lolos melarikan diri dan dia bersembunyi di Endor. Saudaraku, patut kita bertanya, bagaimana mungkin Samuel pada masa hidupnya bersikap konsisten dalam membasmi para pemanggil arwah di dalam negeri? Bagaimana mungkin setelah dia berada di alam roh, justru ia berkompromi dengan dosa yang merupakan kekejian di hadapan Tuhan? Mungkinkah itu? Sangat tidak mungkin lah dilakukan oleh itu Samuel. Bila mana Tuhan mengizinkan untuk hal yang demikian. Saudaraku, perlu kita mengetahui bahwa iblis dapat menyamar seperti malaikat terang. Kalau kita perhatikan di dalam firman Tuhan yang tercatat di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat yang ke-14. Hal itu tidak usah mengherankan, sebab iblis pun menyamar sebagai malaikat terang. Iblis bisa menyamar seperti malaikat Tuhan, malaikat terang. Nah, kalau iblis bisa menyamar seperti malaikat terang, apa yang mustahil bagi iblis untuk menyamar seperti Samuel? Soal pengetahuan tentang bagaimana keadaan Saul, iblis tahu. Saudaraku, alasan keenam yang dijadikan dasar, mereka percaya bahwa itu Samuel. Sebab ada seorang teolog atau seorang pendeta yang dipercaya memiliki kompetensi dalam bidang teologi. Dan ia berpendapat bahwa itu benar-benar Samuel. Lalu yang lain berkata, oh itu pasti benar. Itu kan bapak itu, orang pintar itu. Dan dia berpendapat, ia menulis buku dan berkata itu Samuel. Nah, karena orang lain berkata itu Samuel, lalu kita juga ikut-ikutan. Oh, itu Samuel. Karena kata orang, maka kita berkata juga demikian. Saudaraku, saya berpendapat bahwa kebenaran yang dianut dan dipercayai tidak boleh dibangun atas tafsiran dan pemahaman orang lain, tetapi harus dibangun berdasarkan kajian mendalam akan kebenaran firman Tuhan dengan menerapkan prinsip-prinsip hermeneutik yang alkitabiah. Harus kita memperhatikan bahwa firman Tuhan itu merupakan kesatuan, sehingga kebenaran yang satu tidak boleh bertabrakan dengan yang lain. Sebab Tuhan tidak melawan dirinya sendiri. Dan firman-Nya tidak membantah sabdanya sendiri. Saya berikan contoh. Siapa di antara para rasul dari yang diajar oleh Yesus yang melakukan mujizat-mujizat yang luar biasa? Itu si Petrus. Si Petrus itu bukan hanya menjadi juru bicara yang pandai berbicara di depan umum, tetapi juga mujizat, luar biasa. Orang sakit, mereka sudah mendengar bahwa Pak Petrus akan lewat di jalan ini. Maka semua orang sakit dengan berbagai penyakit dan kelemahan tubuh mereka berbaring di sekitar pinggir jalan itu. Dan berharap
Kalau dari sana matahari, dan apabila nanti Petrus lewat, maka bayangan tubuhnya akan mengenai mereka. Dan mereka percaya mereka sembuh. Dan apa yang terjadi? Memang betul demikian. Sepanjang jalan, orang sudah berderet membaringkan tubuhnya di pinggir jalan. Dan ketika Petrus lewat, semua orang yang sakit dengan segala kelemahan, yang kena bayang-bayang tubuh si Petrus, sembuh seketika. Kurang apa si Petrus? Tapi soal pemahaman teologi, tunggu dulu. Ya, ketika ia pergi ke jemaat Antiokhia dan ia sudah duluan di sana sebelum Paulus tiba, ia duduk bersama-sama dengan orang-orang tak bersunat, makan bersama-sama. Tetapi begitu ia dengar bahwa Paulus datang, buru-burulah si Petrus ngumpet. Dia bersembunyi supaya Paulus tidak tahu bahwa ia duduk makan bersama orang-orang yang tak bersunat. Sebab dalam tradisi orang-orang Yahudi yang bersunat tidak boleh duduk berdampingan dengan orang-orang tak bersunat, karena bagi mereka itu melanggar kekudusan mereka. Nah, itulah sebabnya Paulus sangat marah kepada Petrus. Kenapa engkau berlaku munafik? Apakah engkau menjadikan mereka seperti orang Yahudi dan harus hidup menurut aturan hukum Taurat? Dalam hal ini, pemahaman Petrus tentang bagaimana korelasi orang-orang beriman dari latar belakang tak bersunat belum pas dia memahami secara teologis. Sekalipun Petrus dalam hal bicara, ia juru bicara. Dalam hal kuasa, bayangan tubuhnya dipakai Tuhan untuk melakukan mukjizat kesembuhan. Karena itu saudaraku, boleh kita menghargai seseorang tokoh yang kita anggap berkompeten, tetapi pendapatnya hanya merupakan referensi dan bahan perbandingan. Kesimpulan akhir harus didasarkan pada kajian mendalam apa sesungguhnya makna kebenaran firman Tuhan setelah kita menerapkan prinsip-prinsip hermeneutik yang alkitabiah. Bila kita menabrak prinsip-prinsip itu, maka pada ujungnya kita akan mengambil kesimpulan yang keliru pula. Saudaraku, alasan ketujuh yang biasanya dijadikan alasan bahwa itu benar Samuel, bahwa konteks narasi dalam 1 Samuel 28 ayat 3 sampai 17 ini tadi, tidak ada penyangkalan sama sekali kalau itu bukan Samuel. Memang kalau kita lihat dari segi narasinya, terkesan demikian. Kenapa? Karena penulis bagian ini, dia mencatat apa adanya kesaksian dari orang-orang yang dianggap sebagai narasumber, tanpa ia memberikan semacam tinjauan kritis di dalamnya. Sebab ia percaya bahwa umat Allah tahulah bahwa memanggil arwah itu tidak benar, dan itu dilarang oleh Tuhan. Jadi penulis ini memiliki asumsi pembaca itu sudah mengerti kalau ini tidak benar dan kalau ini bukan bersumber daripada Tuhan. Saya memberikan contoh. Dalam sebuah dakwaan, hakim mendengar apa yang disampaikan oleh saksi-saksi. Nah, apakah kesaksian yang disampaikannya itu benar atau tidak, itu urusan kemudian. Yang penting bahwa ketika ia memberikan kesaksian, dicatat apa adanya kesaksiannya. Tetapi nanti hakim yang punya hak khusus untuk menganalisa kesaksian itu, mana kira-kira kesaksian yang menuju kepada kebenaran dan mana kesaksian palsu yang berusaha lari dari kenyataan. Jadi narasi yang ada dan ditulis di dalam 1 Samuel ini mencatat kesaksian apa adanya tanpa memberikan kritik apakah ini benar, apakah tidak. Saudaraku yang terkasih, dengan narasi sedemikian,
kita juga tidak boleh berkesimpulan sedemikian bahwa oh ini benar karena sudah tertulis. Karena walaupun tertulis demikian, tetapi maknanya bisa berbeda. Seperti yang saya sudah katakan sebelumnya, bahwa di dalam kitab syair, dalam kitab Mazmur, ada ungkapan-ungkapan yang bernada sanjak. Misalnya begini, gunung-gunung melompat-lompat, pohon-pohon bertepuk tangan. Lah, apakah saudara bisa memaknai itu secara harfiah dan berkata itu pohon-pohon itu melompat-lompat dan itu juga bertepuk tangan? Bukan. Tidak bisa diartikan secara harfiah karena ada makna yang lain. Demikian juga dalam konteks mengenai wanita di Endor ini, penulis mencatat kesaksian apa adanya. Dan ia tidak memberikan kritik mana yang benar, mana yang salah, mana yang palsu, mana yang menyamar. Tidak, karena ia percaya para pembaca tahu mana yang berasal dari Tuhan dan mana yang berasal dari iblis. Berdasarkan argumentasi yang telah dikemukakan tadi, dapatlah disimpulkan bahwa tidak mungkinlah arwah Samuel muncul. Itu semata-mata tipu daya iblis yang menyamar seperti Samuel. Kembali kepada pertanyaan pertama, memanggil arwah orang mati, mungkinkah? Jawabannya, tidak mungkin. Kiranya penjelasan ini meneguhkan iman saudara-saudara, agar saya dan saudara berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan dan tidak tertipu oleh tipu daya iblis. Tuhan memberkati.